Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya pada hari ini dan seterusnya selalu diberikan nikmat sehat, baik untuk kalian semuanya, ibu beserta keluarga dan SMP Negeri 1 secara keseluruhan. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pada poster, baiklah kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita belajar, supaya pelajaran yang kita hadapin ini dan seterusnya diberikan kelancaran, tidak ada suatu halangan apapun. Baiklah, kita mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum Ibu mengulang materi yang sudah beberapa kali pertemuan Ibu kasih ke kalian semuanya, dari kelas 8A sampai 8K, di sini Ibu rasa kalian semuanya sudah pada paham semuanya, dari materi awal sampai materi akhir di dalam pembuatan poster. Nah, di sini nanti Ibu akan memberikan ulangan harian dari materi yang sudah beberapa kali Ibu sampaikan di minggu-minggu kemarin. Jadi nanti kalian di dalam ulangan harian ini, Ibu mohon kepada kalian semuanya, baik dari kelas 8A, B, C, D, sampai K, ini harus mengerjakan. Mohon maaf, Ibu di sini masih agak sedikit kurang enak badan, tapi karena demi kalian, demi sayang sama kalian semuanya, Ibu paksa untuk turut menyampaikan materi-materi, dan kalian bisa nanti menyaksikan video-video bagaimana cara untuk pembuatan poster. Jadi sekali lagi Ibu tidak akan bosan mengingatkan kembali kepada kalian semuanya, tugas yang Ibu berikan di materi-materi minggu yang kemarin, khususnya kelas yang Ibu ajarkan dari G, H, I, J, K, ini masih ada beberapa saja yang sudah mengerjakan. Yang lainnya masih belum. Yang lainnya masih belum beranjak untuk mengumpulkan. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, tugas-tugas yang Ibu berikan atau Bapak Ibu berikan, tolong secepatnya dikerjakan. Jadi Ibu tidak ambil pusing nanti di mana kalian yang mengerjakan Ibu kasih nilai, di mana kalian yang tidak mengerjakan nanti juga Ibu kasih tanda telur. Ya, nah seperti itu. Berarti Ibu tidak akan ngasih nilai kepada kalian yang tidak mengerjakan. Ibu akan memberikan nilai lebih bagus, lebih bagi kalian yang mengerjakan. Untuk apa Ibu memberikan nilai kalian yang tidak mengerjakan? Ya kan? Nah, seperti itu. Ibu tidak bosan-bosan. Kemarin Ibu ingatkan bahwa di semester yang kedua inilah nilai-nilai yang kalian dapatkan ini nanti yang bisa dijadikan pertimbangan kalian
naik atau tidaknya kalian ke kelas 9. Ya, naik tidaknya ke kelas 9 ini dari jerih payah kalian mengerjakan soal-soal atau ulangan harian, tugas, dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan kalian saja yang merasa ibaratnya dari guru-guru, masing-masing guru ini memberikan tugas, akan tetapi Bapak Ibu guru juga sibuk untuk maju, yang disampaikan di sini ini juga sibuk untuk membuat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berlalu, jadi kita bisa langsung tatap muka sehingga kita bisa aktif untuk memberikan materi ke kalian semuanya. Jadi Ibu hanya bisa mengingatkan ke kalian semuanya ini hanya lewat daring seperti ini. Ya. Jadi beda dengan kalau kita tatap muka seperti biasa. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan setelah Ibu sampaikan seperti ini, nanti kalian untuk yang belum merasa punya tanggungan mengumpulkan tugas-tugas atau mungkin soal-soal yang belum dikerjakan, akan tergugah hatinya untuk segera melaksanakan tugas-tugas yang sebagai tanggung jawab kalian masing-masing, ya. Itu tidak harus diingatkan dari Bapak atau Ibu guru, dan tidak harus diingatkan orang tua kalian, melainkan itu semua adalah tanggung jawab kalian sendiri-sendiri. Ya, nanti yang tidak naik kelas bukan ayah atau bunda kalian yang ada di rumah, atau mama atau ibunya, atau mama atau bapaknya, tidak, tapi kalian. Ya, mohon maaf Ibu, dalam arti sebelum memulai pelajaran selalu mengantisipasi kepada kalian semuanya, karena ini adalah belajar yang hanya 45 menit saja melalui daring, selebihnya itu kalian bisa dikatakan nganggur. Oleh karena itu segeralah tugas-tugas cepat diselesaikan, ya, seperti itu. Nah, di dalam pelajaran Ibu pembuatan poster kemarin itu ada beberapa pertemuan sudah jelas Ibu jelaskan berulang-ulang. Ibu rasa saatnya hari ini kalian nanti ulangan harian. Sekali lagi, ulangan harian ini nanti silahkan dikerjakan, difoto, dan silahkan dijapri kepada gurunya masing-masing. Yang dari kelas 8A sampai 8F itu silahkan ke Bu Marmi seperti biasa. Dan yang 8G sampai K silahkan ke Bu Ririn di Japri, ya. Jadi nanti soal-soalnya dibaca betul-betul, semua itu sudah Ibu berikan, hanya tinggal mengulang. Apabila kalian betul-betul memperhatikan, mendengarkan apa yang Ibu sampaikan di sini, kalian tinggal baca sedikit saja sudah tahu, sudah ngerti, sudah jelas. Nah, seperti itu, ya. Ini antara lain tidak lepas dari materi poster. Nah, jadi nanti di dalam poster nanti ada suatu pertanyaan, ya. Syarat-syarat bagaimana pembuatan poster. Terus poster itu masuk kategori berapa dimensi, ya. Terus perbedaan daripada karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi itu apa? Ya, itu yang harus kalian pelajari, dan kalian ingat-ingat itu materi yang selalu Ibu ulang-ulang. Materinya di situ-situ saja, ya. Nah, nanti tidak lama lagi kalian juga menjalani ulangan mid semester UTS, ya. Nah, jadi materi UTS itu tidak lepas dari ini, dan soal-soal yang di buku Erlangga tolong dipelajarin, ya. Soal-soal yang ada di buku Erlangga dipelajari.
Itu saja kuncinya. Kalau kalian tekun, pasti mendapatkan nilai yang maksimal. Seperti itu ya. Jadi ulangi lagi. Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira apa sih perbedaan antara karya 2 dimensi dengan karya 3 dimensi yang berkaitan dengan poster? Apa kira-kira? Kalau poster itu masuk ke dalam kategori 2 dimensi atau 3 dimensi? Baik, ya. Poster adalah termasuk kategori karya 3 dimensi. Poster, Ibu ulangin, masuk kategori karya 2 dimensi. Ya. Kenapa bisa dikatakan karya 2 dimensi? Itu tidak poster saja, melainkan dalam bentuk gambar apapun yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Ini antara lain misalnya poster, kemudian spanduk, ya, spanduk, ada juga selebaran, ada juga iklan, ya, etalase, atau mungkin ada yang bisa dikatakan embalase atau mobile, ya, mobile. Kalau kalian mobile itu hanya mengartikan mobile itu HP Samsung, bukan, ya. Mobile itu adalah reklame yang digantungkan, ya. Ada yang pernah menemuinya? Embalase mobile? Nah, itu di mall-mall, ya. Kalian begitu masuk ke ruang mall, itu biasanya ada tergelantung dalam bentuk segitiga, bulat, ya, dalam kecil, besar. Nah, itu digantung dari atap turun. Nah, seperti itu. Apa tujuannya itu? Tujuannya adalah digantung supaya tertiup angin ke sana kemari sehingga mudah dilihat atau diketahui sama masyarakat umum yang berkunjung ke situ. Itu namanya mobile. Jadi jangan disalahartikan ya, mobile. Nah, ini juga termasuk di dalam kategori 2 dimensi. Kenapa sebab? Karena hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Panjang kali lebar. Kayak gambar-gambar kalian yang kalian gambarkan itu adalah semua itu masuk kategori karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi adalah karya yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Sehingga di situ dibuat ciri-ciri daripada karya 2 dimensi itu hanya dapat dilihat dari satu arah saja, depan. Tidak bisa dilihat dari belakang, latar belakang tidak ada, samping tidak ada. Karena dari arah depan saja yang kalian gambarkan. Di belakangnya sudah tidak ada. Beda dengan yang 3 dimensi. Kalau 3 dimensi, perbedaannya apa? Masih ingat nggak kalian? Kalau 3 dimensi masih ingat nggak? Ya, kalau 3 dimensi itu bedanya dengan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya panjang kali lebar saja, ya. Akan tetapi kalau 3 dimensi itu panjang, lebar, atau garing, garis miring, ya. Isi atau volume. Ada isinya. Itu perbedaannya. Ya, itu perbedaannya. Ada volumenya. Sehingga cirinya tidak sama dengan karya seni yang 2 dimensi.
Sekali lagi Ibu ingatkan, kalau karya seni dua dimensi ini hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar yang cirinya hanya dapat dilihat dari arah depan saja. Kalau yang tiga dimensi, bedanya mempunyai isi atau volume. Gitu nak ya. Cirinya bisa dilihat dari berbagai arah. Diputar-putar bisa. Dari arah depan dilihat bisa, dari arah samping juga bisa, belakang juga bisa. Karena apa? Karena mempunyai isi. Gitu ya. Tuh, perbedaan dua dimensi dan tiga dimensi. Ibu selalu mengulang-ulang supaya kalian ini paham. Sehingga nanti apabila ada menemukan atau ketemu soal dalam bentuk seperti itu, tidak usah membaca panjang sampai habis. Oh ini masih ingat, oh ini yang dibicarakan sama Bu Ririn itu. Oh itu yang dijelaskan sama Bu Ririn itu. Sudah tahu, oh iya, oh iya. Oleh karena itu, Ibu tidak akan bosan-bosan. Pelajaran seni itu tidak sama dengan pelajaran bahasa Indonesia yang banyak, ya kan? Oleh karena itu Ibu selalu mengulang-ulang, ya, karena di situ-situ saja, tidak kemana-mana, ya, hanya diulang-ulang. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kalian disuruh menyebutkan bahwa karya dua dimensi itu adalah karya yang mempunyai ukuran panjang dan lebar saja. Contohnya banyak sekali, ya. Contohnya banyak sekali. Tadi sudah Ibu sebutkan gambar, foto, ya, terus batik dan lain sebagainya. Poster, selebaran, iklan. Nah, kalian harus bisa membedakan ya seperti yang kemarin Ibu jelaskan. Poster dengan spanduk ini apa bedanya? Kalau poster ini dibuat dari selembar kertas lebar, ya, yang berisikan gambar dan tulisan. Sama, semua berisikan gambar dan tulisan, akan tetapi perbedaannya adalah apabila spanduk itu yang berasal dari kain yang lebar dan dibentangkan. Itu perbedaannya, nak ya. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu belum menampilkan ini kan ya, itu ini langsung PC. Oh, kalau ini langsung ini. Ya. Ya nak, jadi itu yang sudah beberapa kali Ibu sampaikan minggu-minggu kemarin. Jadi Ibu yakin bahwa kalian sudah bisa dikatakan sudah lihai. Jadi Ibu menanyakan ini sudah tahu, menanyakan ini sudah tahu. Bu yakin seperti itu, ya. Jadi di sini sekali lagi bagi yang belum mengerjakan gambar tugas itu secepatnya. Oleh karena itu, bagi yang belum, ini Ibu kasih lagi contoh video bagaimana cara kalian untuk membuat poster. Ya, seperti itu ya. Tolong diperhatikan betul-betul. Jadi kalian nanti apabila membuat poster itu sesuai contoh video yang Bu Ririn tampilkan, ya seperti itu. Jadi silahkan ini apa itu namanya diperhatikan videonya bagaimana sih. Kemarin kalau tidak salah Ibu memberikan tugas membuat poster tentang COVID-19, ya. Nah di sini silahkan nanti diperhatikan bagaimana cara-cara untuk pembuatan poster. Silakan diperhatikan. Jadi silakan diperhatikan. Nanti kalian untuk tugas menggambar itu terserah kalian. Apakah kalian ini dengan menggunakan pensil atau spidol atau pulpen dan lain sebagainya silahkan. Atau mungkin silahkan kalian
Tadi kan, dalam kalian belajar, itu gimana kalian buat apa yang kalian itu dan saya karena tahu bahwa di bagi yang melihat ini sudah tahu apa dunia ini. Oh, ini adalah itu antara gambar kan jangan gambarnya itu nah, kan kan yang ibu kasih tugas kalian kemarin itu hanya COVID-19 ya. Tapi kalau kalian mau membuat dua silahkan ya dengan bebas ya. Tidak, tidak usah terlalu susah-susah, akan tetapi jelas. Oh ini loh gambarnya dunia. Berarti di situ hmm, sudah ada kaitnya antara tulisan dan gambar. Itu adalah jendela dunia. Ini simpel saja. Nah, coba perhatikan itu cara mewarnai ini cukup sederhana kan tetapi di dalam perpaduan warnanya sudah lumayan bagus ya. Jadi hijau sama kuning dan sama coklat. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan ya yang perlu
gambar atau ada kasih yang karena mungkin ada tugas-tugas ini kan seperti bagian dari seni ya kerja di dalam kalian kerjakan itu ibu minta di dalam pilihan ganda jangan cuman jawaban A gitu saja. Nah, tetapi ibu minta A ini apa kalimatnya? Oh A misalnya poster, oh C spanduk, gitu ya. Jangan cuman A B C apa ini? Nah, seperti ini ya. C. Nah, ini sudah lebih bagus. Atau mungkin warna jauh lebih tinggi, kemudian bebas bebas biru, ini cukup bagus, tidak terlalu colok banget, tapi sudah diserasikan warna ya. Nah, di sini bila kalian menggambar dengan menggunakan pensil, jangan lupa pensil harus runcing, ya. Pensil harus runcing. Apabila nanti warnanya ini dalam bentuk pensil, maka kalian tinggal menyebarluaskan saja. Kan tetapi kuncinya adalah runcing. Nah, seperti itu ya. Terus ulang meneh, ulangi lagi. Yes, langsung ya. Soal tadi mana? Yang daring tadi mana? Ya. Nah, ini nanti langsung di-share kan? Sudah langsung kuliah anak. Oh, sudah? Oh, iya. Sudah kuliah anak. Ini berarti saya enggak usah? Enggak. Maksudnya ini sudah muncul di tampilan anak. Ya anak-anak, ini antara lain adalah nanti ulangan harian kalian. Di sini seperti yang Bu sampaikan tadi bahwa Ibu meminta kepada kalian semuanya di dalam kalian memilih ABCD-nya, Ibu minta supaya di mana kalian memilih ini apabila A itu misalnya poster, ditulis poster, jangan cuma A saja ya, atau mungkin B spanduk, jangan cuma B saja, tapi A poster atau mungkin B spanduk. Nah, itu yang apa itu namanya? Kalian tulis jawabannya ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti itu ada apa itu namanya? Tertera soal-soal ulangan harian. Itu ada 5 isai dan 10 pilihan ganda.
Ibu rasa yang Ibu kasihkan ini apabila kalian memperhatikan betul-betul, ya, itu dengan membaca sedikit saja, ya, dengan membaca sedikit saja, itu kalian sudah tahu, sudah paham. Nanti ini di-share ini apa? Gimana? Soalnya ini. Ya, nah ini yang di dalam tampilan ini, perhatikan ini adalah contoh-contoh soal yang nanti harus kalian kerjakan. Di sini Bu bacakan satu saja ya, nanti selebihnya nanti di-share ke kelas kalian masing-masing. Atau mungkin nanti yang kurang jelas bisa nanti chat sama Ibu ya. Nah di sini di nomor 1, ciri utama desain poster adalah ya, adalah A. Warnanya monoton. B. Harus dipasangkan secara massal maksudnya. C. Desainnya penuh pesan moral. D. Berwarna-warni lengkap dengan warna kontras sehingga menarik perhatian mata. Maksudnya ini mata yang mata penonton atau masyarakat. Perhatikan ya, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, poster yang berukuran besar itu dipasang di A. Baliho, B. Dinding, C. Pohon, D. tiang listrik. Tuh. Jadi kalian tinggal pilih nanti antara A, B, C, dan D itu dilengkapi dengan kalimatnya. Ya, seperti itu. Jadi itu antara lain anak-anak, jadi nanti selebihnya kalian kerjakan, dan apabila nanti tidak atau masih kurang paham bisa nanti langsung bertanya sama Ibu lewat Japri ya. Jadi ini di depan kalian ini adalah soal-soal, ada 10 soal pilihan ganda dan 5 esai. Ini tidak lepas dari yang Ibu sampaikan di minggu-minggu kemarin, selalu ulang-ulang. Jadi kalian, Bu yakin kalian sudah paham semuanya dan bisa mengerjakan semuanya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Itu ya. Jadi itu anak-anak, mungkin pelajaran sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi nanti minggu yang akan datang. Tak lupa Ibu memberikan pesan kepada kalian, karena ini adalah masa masih pandemi, khususnya daerah Samarinda masih belum bisa dikatakan hijau, ya masih merah. Oleh karena itu Ibu berpesan kepada kalian semuanya, apabila kemana-mana silakan menggunakan protokol kesehatan, ya. Apalagi sekarang ini musim pancaroba, banyak yang orang sakit panas dingin dan lain sebagainya, itu harus kalian jaga. Dan apabila kalian tidak terlalu penting untuk keluar rumah, itu di dalam rumah saja, ya. Nah seperti itu. Jadi untuk pelajaran kali ini cukup di sini dulu. Mudah-mudahan kita semua masih selalu diposisikan di kesehatan, semuanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup materi pelajaran ini, marilah kita berdoa supaya kita selalu dilindungi sama Allah Ta'ala, semuanya selalu diberikan nikmat sehat, kelancaran semuanya apa yang kita urus, dan sehat itu adalah yang paling utama. Silakan berdoa dulu. Berdoa mulai. Enggak bercanda, Bu. Oh, selesai.
Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu, kurang lebihnya Irin mohon maaf ya karena Irin adalah manusia satu dari sang hilaf. Oleh karena itu minta maaf. Kita akhiri akhiru kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.